Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Selamat malam, Rabu malam hari ini, atas rahmat dan anugerah Tuhan Bapak Ibu bersama saya sebelum berbaring tidur. Mari datang kepada Yesus. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau selalu bergaul karib dengan Tuhan. Hati kita mau selalu melekat dengan Tuhan. Kita mau selalu laparkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan Matius 5:6, berbahagialah orang lapar hauskan firman Tuhan. Kita dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan. Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi Yesus datang untuk melayani. Kita membaca firman Tuhan tertulis Injil Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Sebentar kita mau membaca. Biar kita menjadi anak Tuhan yang mau selalu sifat seperti Yesus, melayani bukan dilayani, tapi melayani bertetap jadi hamba, punya sifat rendah hati, bukan sifat sombong, tinggi hati, mau seperti dilayani terus. Tapi Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi melayani, karena dia begitu rendah hati. Itu mari, saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Melayani lebih sungguh, amin, haleluya. Melayani lebih sungguh, amin, haleluya. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, amin. Mengasihi lebih sungguh, amin, haleluya. Mengasihi lebih dulu, amin, haleluya. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih dulu, mengampuni lebih dulu, amin, haleluya. Mengampuni lebih dulu, amin, haleluya. Tuhan lebih dulu mengampuni semua dosa salah kita. Marilah kita sifat mengampuni lebih dulu, karena Tuhan sudah pilih kita. Dalam Yohanes 15 ayat 16 demikian firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang sudah memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Melayani lebih dulu, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, yang segala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya, amin. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, amin, haleluya. Bapa, malam hari ini kami mau baca firman-Mu. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku,
Ampunilah Bapa semua dosa salahku. Kuduskanlah hidupku Bapa. Bentuklah hidupku memiliki karakter ilahi, memiliki karakter seperti Engkau Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum Bapak Ibu berbang tidur, Rabu malam 11 Februari 2026. Tuhan berfirman kepada kita, Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang sudah memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, diberikannya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Ingat Bapak Ibu bukan yang memilih Tuhan, tapi Tuhan sudah memilih kita. Tuhan sudah menetapkan kita supaya kita pergi menghasilkan buah-buah mutab. Jadi mari kita merendah hati di hadapan Tuhan. Kita mau ikuti perintah Tuhan. Karena Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi Dia mau melayani. Terbukti nyata Yesus melayani kita semua. Kita diciptakan oleh Tuhan pada hari ke-6. Diciptakan semuanya sama Tuhan. Buah-buahan, tanaman lengkap, termasuk ikan-ikan semua lengkap. Baru diciptakan kita. Ya, berarti semua fasilitas Tuhan sudah sediakan. Bahkan Tuhan menciptakan dunia ini sebelum kita ada di lahir dunia ini sudah ada. Bahkan Tuhan menciptakan surga. Itu semua untuk apa? Untuk kita. Berarti Yesus memang luar biasa besar kasihnya. Selalu Dia mau memberikan kasih kepada kita, mau melayani. Dia cinta kita. Makanya Tuhan berfirman dalam Yesaya 43:4, kita berharga di mata Tuhan. Kita mulia oleh karena Yesus cinta kita semua. Amin. Oleh itu mari, kalau Yesus cinta kita, mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Jangan pernah nyakiti hati Tuhan. Jangan pernah mendukakan Roh Kudus. Tapi mari bikin Tuhan senang. Ya, mari kita mau baca puji nama Tuhan. Lanjutan kemarin saudara ya. Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Demikian firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Nah, Yohanes Yakobus bersaudara saudara ya. Ya, Yakobus pasti lebih tua daripada Yohanes. Ini anak-anak Zebedeus yang menjadi rasul dari Tuhan Yesus, 12 rasul. Dan ini salah satunya Yakobus, Yohanes, Petrus, semua itu ya. Itu murid Tuhan Yesus. Dan mereka minta, inilah manusia egois. Dia minta, dia berapa? Supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Tuhan begitu baik. Permintaan apa? Nah, tapi permintaan menurut saya terlalu tinggi nih saudara. Lalu kata mereka, perkenanan kami duduk di dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang sebelah kananmu, yang seorang sebelah. Wah, coba. Ini berarti sombong saudara. Ya, sombong rohani, tinggi hati. Malah dia minta supaya duduk di kerajaan. Pada tidak mikir ada Ibrahim, ya, ada Raja Daud, ciptaan-ciptaan Tuhan sebelumnya yang begitu cinta Tuhan. Seperti Henok malah 300 tahun bergaul karib dengan Tuhan, naik ke surga. Elia diangkat hidup-hidup naik ke surga. Jadi dia berpikir dia memang mau ditaruh mana Elia semua. Masa Yakobus sama Yohanes dia minta di sebelah kanan, di sebelah kiri Tuhan. Beranilah manusia seringkali mintanya ngawur. Tapi kalau saya minta hanya sederhana. Kalau memang Tuhan berkenan, saya katakan jangan menunggu kematian, tapi menantikan kedatangan Yesus. Saya minta supaya dipelihara sama Tuhan, supaya saya terus beritakan Injil, beritakan kebenaran, dan menjadi contoh teladan buat banyak jiwa-jiwa, supaya banyak jiwa-jiwa hidup bertobat, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ya, inilah kepentingan manusia. Mari kita lanjut pasal ayat 38. Tapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapat kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus dibaptis. Cawan itu bicara kesengsaraan Tuhan. Yesus minta supaya kita pikul salib, dibaptis bicara hidup baru. Ya. Dan jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka,
memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapapun telah disediakan. Mari menjadi peringatan buat kita semua, supaya kita kalau mau masuk surga, kita mau hidup taat kepada firman Tuhan. Karena Tuhan memberikan kepada orang yang disediakan, artinya yang taat kepada firman Tuhan, yang hidup menurut kehendak Bapa di surga. Seperti dalam Matius 7:21, bukan orang bersuaku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga otomatis. Tidak bisa kalau dia tidak taat kepada firman Allah. Kalau tidak melakukannya, nggak bisa masuk surga. Tapi melalui firman Tuhan malam hari ini, mari kita semua komit supaya kita mau taat. Jangan egois, jangan minta karepnya sendiri, tapi belajar ikuti maunya Tuhan. Jangan mengatur Tuhan, tapi belajar kita mau diatur sama Tuhan. Bukan kehendak kita yang jadi, kehendak Tuhan yang jadi. Yang penting kita hidup menurut kehendak Tuhan. Yaitu nomor satu. Mendengar itu kepada ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Pasti marah, saudara. Karena enak mereka mendengar Yakobus Yohanes mentang-mentang dia murid, dia langsung meminta duduk di sebelah kanan kiri. Kata Tuhan, gak bisa. Menurut kehendak Bapa. Yang penting di sini hidup menurut kehendak Bapa. Ya, lakukan kehendak Bapa di surga. Jangan hanya minta tapi tidak menjadi pelaku firman. Banyak orang Kristen hanya meminta tapi dirinya sendiri tidak menjadi pelaku firman. Jadi intinya Tuhan mau supaya kita melakukan firman Tuhan. Persoalan nanti masuk dulu di sebelah kanan, itu urusan nanti. Yang penting lakukan dulu tugasnya menurut kehendak Bapa di surga. Ayat 42. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyat dengan tangan besi dan pembesar-besar dan menjalan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidak ada demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Nah ini, jadi arah Tuhan dari tadi selalu minta supaya belajar menjadi pelayan. Jangan hanya bisa minta dengan penuh kesombongan, tapi belajar tuh rendah hati seperti Yesus. Karena Yesus sindir. Karena permintaan Yakobus dan Yohanes itu tinggi hati itu. Masa langsung minta duduk di sebelah kanan kiri Tuhan? Belajar kita rendah hati. Jangan seringkali kita minta mengatur Tuhan, tapi belajar kita mau diatur sama Tuhan. Tidak ada demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang termuka di antara kamu, hendaklah menjadi hamba untuk semua. Amin. Belajar kita rendah hati. Hidup di dalam firman Tuhan. 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini disindir Yakobus Yohanes supaya belajar menjadi pelayan Tuhan, melayani dan berkorban. Maka Tuhan langsung jawab, untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya. Waduh, saudara, ada harga yang harus dibayar. Pengorban memberikan nyawanya berarti all out. Ada harga yang dibayar. Karena Yesus sendiri sudah memberikan nyawanya. Jadi luar biasa. Berarti kesimpulannya, untuk kita naik ke surga, belajar kita memiliki sifat rendah hati. Belajar kita mau taat kepada firman. Dan belajar kita rendah hati. Apa maunya Tuhan, kita ikuti. Dan kita melangkah di dalam firman Tuhan. Biar hari-hari kita melangkah bersama Tuhan. Mari melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Belajar kita mau melayani pekerjaan Tuhan. Karena dalam Yohanes 11:26, saya mau kasih ayat terakhir. Yohanes 12 ayat 26. Orang yang melayani Tuhan, dia punya sifat ketaatan. Ya, artinya selalu ikut Tuhan Yesus. Dimanapun Yesus berada, berarti punya sifat ketaatan. Sebab mau baca Yohanes 11, Yohanes 12 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Nah, lihat, ikut Yesus. Dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Jadi punya sifat ketaatan. Ya. Terus berikutnya, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Lihat ini, luar biasa. Kalau kita melayani Tuhan, punya sifat taat, rendah hati, setia, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dasarnya cinta Tuhan, maka Tuhan berjanji dihormati Bapa. Itu mari melalui firman-firman selalu kita dengar. Hidup kita dibentuk sama Tuhan. Nomor satu, miliki sifat rendah hati. Miliki sifat hidup mau berkorban. Ada bayar harga, pikul salib. Ikuti jejak Yesus. Yaitu hidup melayani pekerjaan Tuhan. Saling melayani, saling mengasihi, saling mengampuni. Jangan saling membenci. Iri hati, sifat-sifat yang tidak baik, kita buang dalam nama Yesus. Tapi melalui firman Tuhan malam hari ini, miliki sifat melayani, rendah hati, sifat mengasihi, sifat mengampuni.
Yesus sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Tuhan memberkati kita semua. Melayani lebih sungguh. Amin. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Amin. Haleluya. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi dan mengampuni, mengasihi lebih dulu. Mari kita sifat mengasihi lebih dulu. Amin. Haleluya. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih dulu. Mari sifat mengampuni, tidak boleh dendam. Mengampuni lebih dulu. Sifat mengampuni terlebih dahulu. Mengampuni terlebih dahulu. Jangan ada dendam, dengki, benci. Tuhan Yesus terlebih dahulu mengampuni semua dosa kita. Mengampuni lebih dulu. Maka Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghindari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita mau berjaga dan berdoa. Ikuti firman Tuhan. Miliki sifat rendah hati, sifat untuk melayani. Ada harga yang dibayar. Kata firman Tuhan, ikut Yesus, pikul salib dan penyangkalan diri. Tuhan tolong kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.